Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan komunikasi kelas 6A, saya akan menjelaskan tentang materi minggu ini adalah marketing mix. Nah, materinya sudah saya share ya di Classroom. Tolong mungkin yang belum apa ya namanya membaca dan belum sempat untuk mendownload, silahkan di-download ya di Classroom. Kemudian ini materi juga masih nyatu dengan materi lain, yaitu yang sudah kita jelaskan bersama di pertemuan sebelum UTS ya, di dalam iklan atau advertising dalam konsep AIDA ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas atau berdiskus tentang AIDA, di mana dalam iklan itu harus menarik ataupun terdapat konsep-konsep yang the AIDA models. Jadi ada AIDA models itu, AIDA itu adalah bentuk model yang biasa diterapkan dalam sebuah dunia periklanan. AIDA itu sendiri kan singkatan ya, yaitu attention, menarik perhatian, ya, kemudian interest, bagaimana menciptakan ketertarikan, kemudian desire, bagaimana lebih daripada itu menciptakan minat, dan action, sehingga pada tahap pembelian ataupun pengkonsumsi gitu ya. Jadi ibaratnya bukan hanya minat, bukan hanya rasa ingin apa ya, bukan hanya keinginan ya, tapi memang betul-betul pada tahap betul-betul memiliki dan mengkonsumsi, seperti itu. Kita lanjut ke pemasaran ya, marketing mix atau dengan istilah bauran pemasaran ya. Ini sudah kita lewati ya, tujuan periklanan juga sudah dibahas, ada beberapa macam iklan. Nah, kita lanjut ke marketing mix ya. Nah, di dalam marketing mix juga itu kan sama-sama masih dalam dunia apa ya, dunia ibaratnya tuh promosi atau pemasaran dan lain sebagainya. Nah, di dalam marketing mix ini sendiri adalah sebuah strategi ya, strategi yang memang, apa ya, strategi ini bukan sesuatu yang asing ya, teman-teman. Jadi kalau dalam perusahaan-perusahaan, itu tentu, apa ya, strategi ini sering sekali digunakan dan diimplementasikan pada beberapa perusahaan gitu ya, sehingga banyak sekali karya-karya ilmiah ataupun berbentuk jurnal atau tulisan-tulisan artikel yang membahas ataupun menganalisa satu perusahaan menggunakan strategi marketing mix. Nah, kalau teman-teman ada ketertarikan nih, semisal untuk menjadi seorang entrepreneur ataupun ada ketertarikan dalam komunikasi bisnis gitu ya. Nah, ini marketing mix ini sangat relevan ya materinya ataupun orang-orang yang terikat di PR atau di dalam dunia marketing, dunia bisnis itu, marketing mix ini adalah salah satu strategi yang sangat strategis gitu ya. Jadi strategis sekali dalam bagaimana agar sesuatu yang diciptakan tepat pada target pasar gitu ya, atau tepat sasaran gitu ya teman-teman. Oke, ini maaf ya saya salah menulis malah bauran komunikasi, tapi sebetulnya ini adalah bauran pemasaran. Silakan ini ya apa ya namanya dikoreksi lagi gitu ya. Nah, marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix itu adalah good marketing ya. Jadi good marketing tools. Jadi betul-betul adalah alat yang sangat the best lah ibaratnya, baik gitu ya. Terbaik juga menurut saya gitu ya. Karena banyak loh teman-teman jurnal-jurnal yang perusahaan-perusahaan strategi marketing mix dalam perusahaan Indofood misal atau dalam perusahaan Unilever itu sangat banyak sekali kita menemukan materi ini gitu. Tapi memang dalam apa ya namanya, bukan hanya teori, praktiknya juga sering diimplementasikan oleh beberapa perusahaan atau anak-anak perusahaan cabang dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama adalah tools-nya itu adalah produk, terus pricing, promotion, distribution atau distribusi ya, yang memang di sini adalah bagaimana kesemuanya itu tergabung ya dalam untuk bertujuan menghasilkan respon ya,
pasar sasaran kita gitu ya. Jadi bauran pemasaran itu atau marketing mix itu sendiri adalah perangkat pemasaran. Jadi satu set gitu ya. Jadi dari product pricing, promotion dan distribution itu adalah satu set yang dimana digunakan gitu ya untuk dan digabungkan ya untuk bagaimana respon yang diinginkan atau feedback yang diinginkan dari pasar itu tepat sasaran gitu. Nah, ini adalah bentuk segitiga bahwa keempatnya ini adalah sulit untuk terpisahkan ya, karena dalam satu perusahaan atau dari ketika kita berbicara tentang marketing gitu ya, tentu ada 4P. Nah, 4P ini lebih familiar teman-teman. Jadi kalau marketing mix itu tentu sangat dikenal gitu ya, sangat dikenal oleh orang-orang gitu ya, orang-orang ataupun kita sendiri yang sudah mempelajari, mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar gitu ya istilah ini dan lebih dikenal dengan istilah 4P. Jadi ketika berbicara marketing mix itu pasti muncul 4P gitu ya. Yang pertama ada produk ya seperti tadi di dalam definisi umum. Kemudian ada place. Nah, place ini maksudnya distribution teman-teman, tempatnya, pasarnya, marketnya gitu. Kemudian price, harga dan promotion. Kemudian di sini menurut Kotler, marketing mix itu sendiri Kotler ini Philip Kotler ya yang memang ahli dalam dunia marketing gitu dan bukunya sangat banyak dijadikan rujukan dalam apa namanya rujukan ketika teman-teman ya apalagi ya saya kalau nguji mahasiswa ambil perusahaan analisa perusahaan tentang marketing mix pasti ada Kotler di situ buku Kotler pasti digunakan ya. Oke, bauran pemasaran ini adalah alat pemasaran yang alat ya, sebuah alat tools gitu ya, yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran gitu. Jadi tujuan pemasaran itu sendiri sebagaimana kita tahu kan, bagaimana kita menciptakan barang itu bukan hanya dibeli oleh pelanggan, tapi menciptakan kepuasan, memenuhi kebutuhan sehingga barang yang kita jual itu betul-betul bisa digunakan dan dikonsumsi secara berkala dan rutin dan berkelanjutan gitu ya. Oke. Nah, bauran pemasarannya sendiri atau marketing mix ini sendiri adalah uh, digunakan oleh pemasar atau marketer di sini agar produknya dapat memasuki pasar sasaran atau target pasar. Nah, jadi teman-teman kalau kita menciptakan produk itu kita harus sudah matang dalam produknya apa, kemudian harganya bagaimana, pricingnya, kemudian di dalam distribusinya atau place-nya bagaimana, pasar sasaran kita tuh bagaimana, terus kemudian transportasi, akomodasinya dan lain sebagainya. Kemudian apa ya tadi promosinya bagaimana, apa platform kita yang digunakan yang sangat strategis dalam mempromosikan barang yang kita jual gitu. Oke. Nah, ini adalah beberapa definisi dari keempat P itu. Jadi ingat ya, kalau marketing mix itu ada 4P. Yang pertama ada product, price, promotion, dan place. Nah, seperti tadi yang diungkapkan oleh Kotler di atas bahwa bauran pemasaran itu sendiri adalah tools alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Jadi kita tuh kalau kalau apa ya namanya menjadi calon pengusaha gitu ya ataupun menciptakan produk yang berbasis UMKM atau apalah itu tentu apa ya namanya kita harus sudah menganalisa dan betul-betul matang dalam proses tujuan pasar kita tuh siapa gitu. Kemudian target pasar kita tuh yang mana nih gitu. Seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu dari 4P itu. Yang pertama ada produk. Oke, produk itu adalah alat pemasaran yang paling mendasar. Nah, Kotler dan Armstrong di sini menyatakan bahwa produk itu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar, ke market ya. Jadi untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi. Bukan hanya dibeli tapi memuaskan kemudian memuaskan keinginannya konsumen dan memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, perlu digarisbawahi bahwa produk di sini menurut Kotler dan Armstrong
mencakup objek fisik seperti jasa, barang, orang, tempat ya. Nah, orang juga sama nih produk gitu. Bagaimana kita ketika memasarkan kita misal punya PH atau production house ya, yang di situ salah satunya adalah pemasaran public figure gitu. Nah, kemudian tempat-tempat di sini adalah seperti properti ya, apa ya, seperti ada yang dalam bisnis perumahan dan lain sebagainya ataupun wisata, objek-objek wisata itu juga salah satu daripada cakupan produk gitu ya. Jadi kalau tempat-tempat wisata itu juga kan sebuah produk yang di situ ada nilai, ada value, eee, profit ya. Jadi ada jual beli, tapi maksud di sini bukan berarti membeli membeli tempat atau bagaimana, tapi kita memang merasakan, wisata ataupun, kita membayar itu dengan bagaimana kita diberikan pelayanan atau servis dan, untuk di destinasi wisata yang kita tuju. Misal kita ya bayar masuk ke satu objek wisata, ya tentu kita dapat, apa ya, sesuatu yang baru dan memang kunjungan dan lain sebagainya, pengalaman gitu ya, ataupun mungkin apa ya, keadaan yang memang menjadi khas daripada objek wisata tersebut. Kemudian ada organisasi ya, organisasi juga salah satu bentuk produk ya, di mana organisasi di sini kan ada konvensional dan ada organisasi sosial. Dan gagasan maksudnya di sini seperti saya bilang ya, bahwa ide juga atau gagasan itu ide juga. Itu ide juga bisa dijadikan sebuah produk karena ide itu bisa ditawarkan ke calon ke pasar, maksudnya calon-calon yang memang membutuhkan ide kita. Misal seperti salah satu yang memang sangat sering ya diperjualbelikan adalah seperti arsitek, yaitu kan ide-ide yang bisa dijadikan salah satu alat atau barang atau produk yang di apa ya namanya, eee, ada perhatian gitu ya, digunakan, dimiliki, kemudian memutuskan untuk menggunakan jasa arsitek misal gitu, ataupun produk ide dia seperti itu. Desain, ciri, nama merek, kemasan, ukuran, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya cakupan dari produk tuh, jadi bukan hanya barang aja mengarahnya seperti itu. Yang kedua ada harga. Harga ini merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang belum terpuaskan. Contohnya seperti ada daftar harga, diskon, pokoknya seputar dengan price lah, harga-harga, ada diskon-diskon seperti persyaratan kredit, potongan harga dan apa ya namanya seperti ada periode pembayaran kan ada tuh ya. Sekarang ini banyak sekali penawaran-penawaran angsuran gitu yang bisa lebih minim, apa ya namanya, lebih memudahkan mungkin seperti itu. Padahal sebetulnya itu adalah trik juga ya, padahal tidak. Kalau kita kalkulasikan justru lebih baik kita kalau ada gitu ya uangnya tidak menggunakan apa ya namanya, fasilitas kredit ya. Nah itu seperti itu adalah salah satu bentuk price ya, yang biasa ditawarkan dan dikonsepkan oleh dunia marketing seperti itu. Kemudian ada promosi. Promosi di sini lebih pada berbagai kegiatan perusahaan yang mengkomunikasikan produksinya pada pasar sasaran. Promosi juga diartikan dengan kebijakan umum dengan pelanggan di bawah judul relevan semacam periklanan, armada penjualan, promosi penjualan, humas. Nah, jadi teman-teman kalau kita mau jualan itu ya jualan produk, nah itu kita harus betul-betul memikirkan dan settle banget ya untuk menggunakan platform media sosial mana nih yang paling strategis dalam proses promosi barang kita nih. Apalagi kan sekarang ini kan apa ya namanya perubahan masyarakat dalam proses transaksi itu kan lebih banyak menggunakan media online atau marketplace ya seperti itu. Nah, itu juga saya sering temui kan kita semua mungkin ya bukan hanya saya ketika kita buka media sosial di beranda ya. Itu banyak sekali sponsor yang datang ataupun menjumpai kita padahal kita tidak searching, tidak sedang membutuhkan foto tersebut tapi dia datang karena itu adalah salah satu promosi gitu ya.
Kemudian kita harus cermat dalam memilih platform apa yang digunakan untuk menjadikan alat prioritas dalam kegiatan promosi kita, seperti itu. Nah, seperti ada apakah melalui PR ya atau humas, kemudian apakah juga kita apa ya ada kegiatan promosi dalam sebuah pameran atau bazar, kemudian atau melalui surat langsung ya, cetak, elektronik dan lain sebagainya, atau kita betul-betul fokus dan all out di penggunaan internet sebagai basis promosi yang prioritas seperti itu. Ya. Oke, yang terakhir ada place. Place di sini adalah terdiri dari saluran pemasaran seperti cakupannya ada pasar, target pasar kita apa. Sebetulnya saya sudah pernah kalau tidak salah memberikan penjelasan tentang apa ya namanya beberapa tipe ataupun kategori pasar itu sendiri. Nah, target pasar kita tuh yang mana gitu. Jadi kalau kita buat produk, kita harus secara tepat menganalisa nih, gitu ya. Wah, ini adalah pasar kita tuh siapa? Apakah calon konsumen kita itu siapa? Apakah mahasiswa atau lansia atau balita gitu kan ibaratnya. Nah, saluran distribusi adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produknya terjangkau dan tersedia bagi pasar sasarannya. Nah, ini juga bukan hanya sebatas pasar ya, tapi misal alat transportasi, persediaan barang. Kita sering temui nih kalau di Alfamart, gerai-gerai Alfamart, Indomart, ya pokoknya seperti Yomart dan lain sebagainya yang seperti itu kan kita sering sekali melihat ya ada barang-barang yang ngedrop gitu ya, mendrop barang-barang tersebut untuk masuk di Indomart, Alfamart. Nah, itu juga salah satu dari bentuk place atau distribution dan di sini masuk dalam area marketing mix seperti itu. Oh, itu teman-teman mungkin materi tentang marketing mix. Selanjutnya kita bagaimana cara aplikasi ataupun pengimplementasian konsep ataupun strategi ini sendiri terhadap perusahaan-perusahaan ya. Nah, itu tentu harus dengan bantuan atau bacaan-bacaan tambahan jurnal, di mana jurnal-jurnal terutama tentang jurnal bisnis ya ataupun ranah keilmuan pada bidang marketing seperti itu sangat mudah dijumpai tentang pembahasan tentang marketing mix. Nah, jadi teman-teman, setelah penjelasan dari saya, silakan akses ataupun pilih salah satu jurnal yang membahas tentang marketing mix. Jadi, saya ulangi bahwa pilih salah satu jurnal, carilah salah satu jurnal yang membahas tentang konsep atau model strategi marketing mix dalam jurnal tersebut. Contohnya adalah seperti, oke, saya coba contohkan. Apa ya? Bentar. Oke, contohnya ini. Nah, ini ada contoh jurnal di mana marketing mix digunakan, dicoba atau sudah diimplementasikan di perusahaan Haluan Riau. Nah, analisa strategi marketing mix menggunakan konsep 4P. Nah, itu sebetulnya ada sih teman-teman tambahan ya, ada 7P gitu ya, tambahan physical evidence, terus people, ada lagi yang, tapi itu sebetulnya opsional dan itu sifatnya sekunder. Jadi yang primer itu ya kalau marketing ini 4P ini, price, product, place, dan promotion. Ya teman-teman, ini contohnya ya, jadi nanti tugasnya adalah teman-teman mencari salah satu jurnal yang membahas seperti ini. Ada di dalamnya itu adalah analisa strategi, bagaimana strategi marketing mix ini diimplementasikan di satu perusahaan, di satu produk, satu apa ya, jasa, barang dan lain sebagainya, bebas, sehingga di dalamnya marketing mix ini sendiri dijadikan sebuah strategi dalam atau dalam analisa di perusahaan tersebut gitu ya. Dan ini setelah dibaca adalah bagaimana strategi marketing mix ini sendiri digunakan di PT Haluan Riau ini.
Oke, jadi seperti strategi marketing mix di PT Indofood, strategi marketing mix di perusahaan misal Lion Air, maskapai Lion Air dan lain sebagainya. Itu bebas karena banyak sekali dan tentu setelah teman-teman mendapatkan jurnal tentang strategi marketing mix, itu teman-teman harus mereview jurnal yang dibaca. Jadi apa-apa yang sudah dipelajari atau dibaca ya di dalam jurnal tersebut, sehingga teman-teman mereview dalam bentuk apa ya namanya tabel ya. Nanti bisa pelajari lah masing-masing bagaimana ketentuan review jurnal ya. Biasanya ada judul, kemudian nama penulis, kemudian link jurnalnya, tahun berapa jurnalnya, dan inti jurnalnya itu adalah pertama latar belakang, kemudian kedua ada kerangka teori dan konsep ya apa yang dibahas di jurnal tersebut, kemudian langsung ke hasil pembahasan. Nah ini ya, jadi bagaimana hasil pembahasan PT Haluan Riau ini dalam strategi marketing mix, dan kesimpulan udah selesai. Nah itu adalah hasil bacaan. Jadi saya perlu tahu apakah teman-teman betul-betul mencari dan membaca jurnal tersebut, kemudian review itu beda loh ya dengan resume gitu ya. Review ini lebih kepada bagaimana kita setelah membaca kemudian memberikan tanggapan, terus juga apa yang hasil bacaan kita itu bukan copy paste ya. Kalau copy paste mah gampang gitu ya. Pasti saya juga tahu kalau ini apa ya namanya resume gitu. Kalau resume lebih ke copy paste gitu menurut saya ya. Jadi ini review. Jadi baca ketentuan review jurnal seperti apa. Silahkan teman-teman buat ataupun saya tugaskan minggu ini dan dikumpulkan di Classroom. Oke, kalau ada pertanyaan mangga di grup saja ya di WA. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.